Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto dalam video pembelajaran mekanika teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang menghitung gaya batang dengan menggunakan metode Writer. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel ini. Dan mari untuk lebih jelasnya kita simak video pembelajaran berikut ini. Jadi seperti yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa konstruksi rangka batang secara keseluruhan itu harus seimbang. Suatu konstruksi yang seimbang bila dipotong pada sembarang bagian konstruksi, maka bagian sebelah kiri akan mengadakan keseimbangan dengan gaya-gaya yang ada. Demikian juga potongan pada sebelah kanannya. Jadi contohnya seperti ini adalah suatu konstruksi kuda-kuda. Kemudian jika kita potong, kita potong di garis potong seperti ini, maka nanti gaya yang sebelah kiri harus sama dengan atau seimbang dengan yang sebelah kanan. Jadi RAV, RBV, P1, P2, P3 itu harus imbang. Jadi semua gaya yang bekerja di konstruksi ini itu harus seimbang. Ini metode Ritter. Jadi kalau kita potong tadi seperti ini potongan yang sebelah kiri, maka gaya RAV, P1, S1 itu batang 1, batang 2, dan batang 3 itu harus seimbang. Begitu juga yang sebelah kanan. Jadi nanti gaya RB vertikal, kemudian P3, P2, batang 1, batang 2, dan batang 3 juga harus seimbang. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode Ritter? Yang pertama, gaya batang yang dibayangkan dipotong itu hendaknya jangan lebih dari 3 buah batang yang belum diketahui. Jadi maksimum itu adalah 3 buah batang. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan menentukan batang tarik atau batang tekan, maka gaya batang sebelum maupun sesudah diketahui arahnya, maka dimisalkan meninggalkan titik pukul. Akan tetapi tanda positif dan negatifnya terus diikutkan dalam perhitungan. Kemudian yang ketiga, pilihlah titik pusat momen sedemikian sehingga hanya sebuah gaya yang belum diketahui besarnya tidak melewati pusat momen tersebut. Kemudian yang keempat, gaya batang dinyatakan tarik bila arah gaya batang meninggalkan titik pukul, sedang gaya batang dinyatakan tekan bila arah gaya batangnya itu menuju pada titik pukul. Sebagai contoh perhitungan seperti ini, jadi sebuah kuda-kuda dengan overstack seperti gambar, kemudian hitung besar dan jenis gaya batangnya dengan menggunakan metode Ritter. Jadi contoh konstruksi kuda-kudanya seperti ini dibebani dengan 1 ton, 2 ton, 2 ton, 2 ton, 2 ton, 2 ton, dan 1 ton. Kemudian tumpuan A-nya di sini, tumpuan B-nya di sini. Sehingga nanti diminta suruh menghitung gaya batang 1 sampai dengan gaya batang 15, dan tentu saja juga harus ditentukan batang tersebut itu termasuk batang tekan atau batang tarik. Maka yang pertama, karena ini konstruksi dan bebannya simetris, di sini yang kanan dan kiri itu sama, pembebanannya juga sama, sehingga maka besarnya reaksi di tumpuan A vertikal jelas sama dengan besarnya reaksi di tumpuan B vertikal. Sehingga di sini RAV sama dengan RBV sama dengan setengah kali muatannya. Muatannya apa ini 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1. Sehingga RAV sama dengan RBV sama dengan 6 ton. Yang selanjutnya, karena simetris tadi, maka gaya batang cukup dihitung separuh saja, yaitu mulai batang
nomor 1 sampai dengan batang nomor 8. Karena yang lain itu akan sama. Nah, perhitungan gaya batangnya seperti ini. Kita potong tadi ya, potongan AA-nya, kemudian gambarnya kita pindah di sini, diperbesar. Ini tadi yang kepotong kan batang 1 dan batang 2. Sehingga kita perpanjang supaya nanti kita bisa mengetahui jaraknya terhadap sumbu A gitu ya. Jadi di potongan AA kita perbesar menjadi seperti ini. Maka kita hitung jarak D dulu. Jarak D itu berapa? Maka jarak D adalah tangan alfa ini ya, di depan sudut tangan alfa ini sama dengan adalah 80 ini ya. 80 kan di sini. 80 dibagi ini 150, setengahnya daripada 300 sehingga 0,533. Kemudian alfanya menjadi 28 derajat. Yang selanjutnya D ya, ini D itu sama dengan CA ya. D itu sama dengan CA sin alfa ya. Jadi D itu sama dengan CA sin alfa. Sehingga CA-nya itu adalah 300 kali sin alfa. Alfanya 28 derajat. Sehingga menjadi D sama dengan 141 cm. Jadi ini 141 cm. Nah, sigma M terhadap titik D sama dengan 0. Terhadap titik D kan berarti di sini. Ini nanti semua gaya dihitung jaraknya terhadap titik D. Yang pertama adalah ini gaya ini. Ada gaya min 1. Min 1 terhadap titik D berarti ke sana min ya. Min kali jaraknya dari D ke titik C itu adalah 150. Sehingga min 1 kali 150. Kemudian min S2. S2 itu mana ini? Batang 2. Batang 2 terhadap titik D berapa? 80. Berarti min S2 kali 80. Min karena berlawanan arah jarum jam. Sehingga menjadi S2 sama dengan 150 dibagi 80 sama dengan min 187,5 ton. Karena min tentu saja ini berarti batang tekan. Yang selanjutnya sigma M terhadap titik A sama dengan 0. Jadi semua gaya dihitung terhadap titik A. Yang pertama adalah ini gaya min 1. Min 1 terhadap titik A berarti apa? Min ya, karena berlawanan arah jarum jam jaraknya 300. Plus S1. S1 ini ke sana. S1 berarti positif. S1 positif jaraknya terhadap titik A apa? Berarti D gitu. Berarti S1 kali D menjadi S1 300 dibagi 141. Maka S1 atau batang 1 adalah 2,13 ton. Karena positif maka batang 1 adalah batang tarik. Yang selanjutnya potongan BB ya. Potongan BB tadi di sini potongan BB ya. Potongan BB itu yang terpotong S1, S3 dan S2. Maka di sini kita cari D-nya tadi yang sini sudah ketemu 141. Sehingga di sini sigma M terhadap titik A sama dengan 0. Nah, terhadap titik A kan di sini. Berarti min 1 kali 300 gitu. Min 1 kali 300 oke. Kemudian S4. S4 mana ini? S4 ke sana. Berarti positif kali jaraknya terhadap titik A D. Kemudian min 2. Min 2 ke sana berarti negatif. Kali jaraknya berapa ini? Separohnya 300 berarti 150 sama dengan 0. Sehingga S4 sama dengan 300 ditambah 300 sebagai 141 ketemunya 4,25 ton. Karena positif maka batang 4 ini adalah batang tarik. Yang selanjutnya sigma M terhadap titik C sama dengan 0. Berarti di sini semua gaya dihitung terhadap titik C. Yang pertama 2 ini. 2 kali ke sana positif ya. Searah jarum jam positif kali jaraknya ini ke sini adalah 150. Ditambah S3. S3 ini. S3 berarti positif. Kali jaraknya terhadap titik C apa? Berarti ini D. Kali jaraknya D sama dengan 0.
Maka S3 min 300 dibagi 141 berarti min 2,13 ton. Karena min berarti ini adalah batang tekan. Yang selanjutnya adalah potongan CC ini. Potongan CC ini motong dari mulai S6, S7, dan S8. Nah, untuk menghitung di potongan ini maka kita harus tahu jarak E-nya terlebih dahulu ya. Jarak E ini berapa? Maka kita tentukan dulu EF. Ini ya. EF sama dengan akar dari 80 gitu. 80 derajat ditambah 150 derajat. Jadi EF sama dengan 80 derajat. Tadinya kan ini ya, 80 kali 150. Itu. 150 kan ini 150. Ini. Sehingga ini sudut ini menjadi 180 derajat. Ya ini sudut yang di sini ini ke sini. Ini saling pelusnya 180 dikurangi 90 ke sana ya toh. 90 dikurangi 28 derajat karena sama yang sini kan. Ini ya. 28 derajat sehingga 62 derajat. Jadi sudut ini sudah ketemu adalah 62 derajat. Maka tangan beta ini adalah 150 ini 150 dibagi 240 sehingga ketemu 0,625. Sehingga beta sama dengan 32 derajat. Yang selanjutnya sudut ini apa nih? Sudut theta ya, sama dengan berarti sudut yang ini dikurangi beta. Berapa tadi ini? 62 dikurangi 32 sama dengan 30 derajat. Sehingga E sama dengan EF ini. EF sin 30 kan sudah ketemu tetanya ini. Jadi E sama dengan EF sin 30 derajat berarti 170 sin 30 ketemunya 85 cm. Jadi E 85 cm. Sigma M terhadap titik F sama dengan 0. Berarti semua gaya dihitung terhadap titik F. Yang pertama min 1 kali, nah ini 1 yang ini ya. 1 terhadap titik F itu kan ke sana. Berlawanan arah jarum jam berarti min. Min kali jaraknya berapa nih? 150 kali 3 berarti 450. Min 2 yang ini. Min karena berlawanan arah jarum jam. Min kali jaraknya 300. Min 2 yang ini min kali jaraknya berapa? 150. Kemudian RAV. RAV kan berarti ke sana positif. RAV kali jaraknya berarti 150. S8 terhadap titik F ini berarti min gitu. Min kali jaraknya berapa? 240 sama dengan 0. Sehingga kita ringkas menjadi min S8 kali 240 sama dengan 450 ditambah 600 ini tambah 30 kemudian min 6 kali 150. Jadi tadi RAV-nya kan 6. Jadi menjadi S8 1350 min 900 dibagi min 240 sehingga min 450 dibagi 240 menjadi min 1,875 ton. Karena hasilnya itu adalah min, maka batang 8 adalah batang tekan. Yang selanjutnya sigma M terhadap titik A sama dengan 0. Berarti semua gaya dihitung jaraknya terhadap titik A. Maka pertama ini min 1 ke sana ya. Berlawanan arah jarum jam kali jaraknya adalah 300. Kemudian ini min 2 kali jaraknya 150. Kemudian S6 ke sana terhadap titik A ya toh. Terhadap titik A maka jaraknya adalah 141 ya. S6 jaraknya adalah 141. Kemudian kita ringkas menjadi S6 kali 141 sama dengan ini 300 ditambah 300. Sehingga menjadi S6 600 dibagi 141 sama dengan 4,25 ton. Karena hasilnya positif, maka batang 6 ini adalah batang
tarik. Kemudian yang selanjutnya, masih lanjutnya yang potongan EE tadi ya, maka sigma M terhadap titik E sama dengan 0, E-nya di sini ya. Maka ini min 1, ini ke sana min, kali jaraknya 300, 2 gitu. 2 min gitu. Karena berlawanan, min 2 kali jaraknya 150, kemudian ini S8. S8 kali jaraknya terhadap, maaf bukan S8, S7 gitu. S7 ini, S7 kali jaraknya adalah E, tadi udah dihitung 85 sama dengan 0 gitu. S7 kan ke sana min, kali jaraknya adalah 85. Sehingga S7 kali 85 sama dengan min 300, kemudian min 300, kemudian min kali min ya, min 1875 kali 160. Ini karena S8-nya itu tadi min ya. Kali min S7, S7-nya kan pindah ke sini. Jadi S7 kali 85, ini tadi kok min kenapa? Karena S8-nya min, sehingga min 1,875 kali min ya, kali 160 jaraknya. Sehingga menjadi S7 min 600 plus ya, min 300, min 300 kan min 600. Ini jadi plus 300 ya, dibagi 85. Sehingga menjadi min 300 bagi 85, sehingga ketemu min 3,53 ton. Karena ketemunya adalah min ya, sehingga batang 7 itu adalah batang tekan. Nah, potongan DD ini yang terakhir adalah sigma M terhadap titik F sama dengan 0. Ini berarti di sini terhadap titik F. Maka min 1 kali jaraknya ini, min 1 ke sana, kali jaraknya 450. Ini min 2 ke sana, kali jaraknya 300. Kemudian ini adalah 6 ya, RAV kali jaraknya berapa? 150. Kemudian S8 kali jaraknya adalah 250. Kemudian S5 ini ke sana kali jaraknya adalah 150 sama dengan 0. Sehingga S5 kali 150 sama dengan 450 ditambah 600 min 900 min 450. Maka S5 sama dengan min 300 dibagi 150 sama dengan min 2 ton. Karena hasilnya min, maka batang 5 ini adalah batang tekan. Nah, setelah dihitung semuanya, maka kita buat daftar gaya batangnya seperti ini. Dan karena tadi simetris, sehingga banyak batang-batang yang sama, sehingga kita kelompokkan ya. Jadi kita kelompokkan batang 1 sama dengan batang 15. Ketemunya tarik besarnya 2,130 ton. Batang 2 sama dengan batang 14. Batang tekan ketemunya 1,875 ton. Batang 3 sama dengan batang 13. Tadi batang tekan ketemunya 2,130 ton. Batang 4 sama dengan batang 12. Termasuk batang tarik ketemunya 4,25 ton. Batang 5 sama dengan batang 11, ketemunya tekan, besarnya 2 ton. Batang 6 sama dengan batang 10, ketemunya tarik 4,25 ton. Batang 7 sama dengan batang 9, termasuk batang tekan, ketemunya 3,53 ton. Batang 8, termasuk batang tekan, ketemunya 1875 ton. Demikian tadi video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel ini. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.